Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan QR decomposition. Setelah kita paham terkait dengan konsep dari orthogonality, kemudian proses Gram-Schmidt itu sendiri, di mana kita bisa memperoleh ortonormal basis dari suatu vektor terhadap ruang yang kita maksud, ya. Kemudian di sini kita muncul teorema 7 yaitu QR decomposition. Jadi kalau A itu adalah matriks M kali N yang bebas linier, kemudian A itu bisa difaktorisasi menjadi A sama dengan QR, di mana Q adalah matriks dari ortonormal yang dihasilkan oleh Gram-Schmidt, sedangkan R adalah matriks upper triangular. Jadi kalau kemarin kita belajar triangular matriks ya, nah ini muncul di sini. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya matriks A ini bisa kita dekomposisi menjadi QR, yaitu kalau kita lihat ya bahwa ini penjelasannya, teorema 7 ini bisa menyelesaikan permasalahan bagaimana hubungan antara A dan Q itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa A dan Q ini bisa kita tulis ya secara terpisah, di mana A ini dia mempunyai vektor-vektor U sampai dengan N, dan juga Q juga mempunyai vektor-vektor ortonormalnya dari A ini, yaitu Q1 dengan Qn ini, maka sebenarnya kita bisa mengekspresikan vektor-vektor tersebut menjadi U1 sama dengan dot produk dari, karena ini vektor ortonormal, maka tidak perlu dibagi menjadi panjang vektor Q1-nya itu. Jadi U1 dot produk dari U1 dot Q1 dikali dengan Q1 dan seterusnya, ini untuk U1. Kemudian U2 dan sampai ke UN. Nah, ingat bahwa ada linear kombinasi dari produk AB di mana A itu adalah skalarnya atau besaran vektornya, X ini adalah vektornya. Jadi kalau kita gabungkan AX ini akan menjadi seperti ini, dan juga kalau kita pisahkan gitu ya, A1, A21 sampai seterusnya, satu kolom ini menjadi vektor X1 dan kolom 2 menjadi vektor X2 dan seterusnya. Nah, dari konsep AB sebagai kombinasi linier ini bisa kita simpulkan bahwa U1, U2 dan sampai dengan UN ini sama dengan Q1 sama dengan Qn dikali dengan dot produk dari U1 Q1 dari sini ya. Nah, ini ya kita ambil keluar sehingga seperti ini. Nah, ini bisa dilihat sebagai AQR, di mana R itu adalah second factor in the product. Jadi setiap entry di R adalah hasil dot product atau inner product antara vektor kolom UJ dari A dan vektor ortonormal QI dari Q. Ya. Jadi adalah R ini adalah dot product dari vektor kolom UJ dari A, ya, UJ dari A ini, ya. Kemudian dan juga vektor ortonormal QJ dari Q yang ini, ya, dot product ya. Kemudian kalau ternyata di Gram-Schmidt itu adalah vektor ortogonal U1, U2, dan UJ-1, kenapa ini harus J-nya lebih besar dari 2? Karena kalau di Gram-Schmidt itu ya kita ingin mengambil vektor-vektor yang saling ortogonal atau tegak lurus. Tapi kalau J-nya ini kurang dari 2 atau cuma 1, ya dia hanya satu dimensi, dia tidak punya komponen bentuk lainnya, sehingga dia harus J sama dengan 2 atau lebih dari 2. Nah, di sini kalau kita lihat ya otomatis dot produk dari U1Q2 ini harus 0, karena dia harusnya tidak punya komponen karena sudah didekomposisi dari matriks A ini menjadi matriks Q berupa ortonormal basis.
Nah, memperlihatkan bahwa R ini itu adalah apa? Matriks upper triangular, ya. Kemudian, jadi A ini merupakan faktorisasi dari A, merupakan produk dari matriks Q dengan orthonormal column vector dan juga invertible upper triangular matriks R. Jadi sebetulnya kalau kita sudah tahu cara normalisasikan suatu vektor, kita bisa memperoleh matriks dekomposisinya yaitu Q dan R ini. Q itu ortonormal basisnya Q1, Q2 sampai dengan Qn. Ini dikali dengan matriks upper triangular berupa dot product dari U1 Q1, U2 Q1, U2 Q2 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat contohnya di mana saya punya matriks A seperti ini, lalu saya punya kolom vektornya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, kemudian saya mengaplikasikan Gram-Schmidt proses untuk memperoleh vektor ortonormal, Q1 1 per ini dan seterusnya, maka untuk membuat persamaan A sama dengan QR, kita bisa melihat bahwa R itu adalah dot product dari U1 Q1 dan seterusnya sehingga bisa memperlihatkan 3 per akar 3, 2 per akar 3, dan seterusnya. Nah, ini A bisa diperoleh dengan matriks dari matriks Q, ya, yang ini, dan juga matriks R. Nah, ini. A sama dengan ini. Jadi kalau ini kita kalikan seperti biasa, matriks biasa, maka hasilnya akan menjadi yang ini. Ini adalah kenapa kita perlu mempelajari Gram-Schmidt proses maupun konsep orthogonality karena kita bisa mendekomposisi suatu matriks menjadi bagian Q atau ortonormal basis dan R-nya. Dan ini itu sangat berguna untuk mentransformasi atau memproyeksikan suatu vektor ke dalam bidang di dalam vektor-vektor yang kita maksud. Seperti itu, terima kasih.